Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mengingat cuaca hari ini memang beberapa waktu terakhir begitu banyak perubahan-perubahan cuaca, bahkan ekstrim dan lain sebagainya. Rasanya menjaga kesehatan adalah menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita bersama. Nah, di hari ini kita akan nanti ngobrol-ngobrol tentang sebuah produk yang mungkin kurang lebihnya juga ada kaitan nih dengan kesehatan ataupun juga menjaga kesehatan kita di tengah cuaca seperti sekarang ini. Dan saya ingin juga menyapa teman semua yang mungkin saat ini tengah bersantai, lagi standby, nonton tayangan ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat yang nanti bisa didapatkan. Berbicara tentang sebuah produk, kita tahu namanya madu. Ini adalah sebuah produk ataupun sebuah hal yang kita tahu memiliki manfaat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Madubi yang nanti akan memberikan segala sesuatu informasi penjelasan tentang produk Madubi itu sendiri. Kira-kira apa kelebihannya, kemudian juga manfaat yang bisa dirasakan kalau kita mengkonsumsi produk ini. Kita akan langsung menyapa teman-teman saya yang sudah hadir. Wah, ini senang sekali saya ditemani oleh dua orang yang begitu luar biasa. Yang pertama ada Mas Arief Supriyadi, beliau adalah Business Development Director Madubi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Dari Jakarta langsung? Iya, langsung dari Jakarta. Macet? Enggak sih. Aman ya? Aman. Cuma 2 jam setengah. Cuma 2 jam. Apalagi ada kereta cepat sekarang bisa wush. Iya. Harus cobain ya. Terus juga ada Dr. Helga Prima Amelia, beliau adalah Health Consultant dari Madubi. Dok, apa kabar juga, Dok? Sehat. Sehat selalu ya. Kalau nggak sehat nggak akan ada di sini. Benar. Terima kasih ya, Dok ya, sama-sama. sudah menyempatkan waktu hadir di ruang tengah untuk bersama-sama kita membahas tentang Madubi itu sendiri. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan pembuka karena juga saya tahu kalau Madubi itu sendiri mungkin di sosial media ataupun juga di media-media lain udah tahulah ya sebagian dari masyarakat kita tentang produk ini. Tapi nggak ada salahnya kalau kita kenali lebih dekat lagi. Madubi itu seperti apa sebetulnya produknya? Mungkin dari dokter sendiri, silakan. Oke, makasih Mas Fajar ya, Mas Fajar udah memberikan waktu kepada saya. Oh, Fajar ya, karena di Bandung jadi Akang. Oke. Terima kasih Akang Fajar ya. Di sini saya sedikit mau menginformasikan tentang apa sih, biasa kan orang masih awam mungkin Madubi itu apa. Betul. Madubi ini suatu produk suplemen atau multivitamin, Mas Fajar, yang kandungannya itu sangat banyak sekali manfaatnya juga karena bisa dikonsumsi sehari-hari. Terus juga dia fungsinya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita sendiri. Terus juga dia cocok, apalagi tadi yang Akang Fajar ya bilang kalau misalkan sekarang cuacanya lagi ekstrim. Betul. Ya kan, perubahan pancaroba. Nah, jadi Madubi ini salah satunya bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena dia tinggi akan antioksidannya. Nah, oke. Gitu. Nah, kan kalau kita bicara tentang madu ya, Dok, benar. Secara umum pun masyarakat sudah tahu sebetulnya madu itu memang memiliki khasiat yang memang luar biasa untuk kita. Apalagi yang Muslim mungkin juga di Al-Quran sudah ada tuh penjelasannya jelas. Kesadaran masyarakat sendiri terhadap konsumsi madu dalam kehidupan sehari-hari, dokter sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya sih sudah mulai banyak yang tahu ya, banyak yang tahu tentang madu. Cuman kita ini Madubi ini nggak cuman hanya madu. Oke. Iya, jadi dia ini boleh saya ini ya? Oh, boleh, sambil diperlihatkan. Sambil diperlihatkan Dok, ya. boleh. Nah, jadi dia ini selain ada madu juga, kandungannya di dalamnya tuh ada bawang putih tunggal dan lemon gitu. Okay. Jadi kalau misalkan 3 unsur ini digabungkan, jadi manfaatnya itu udah jelas
super, excellent. Pasti udah kandungannya untuk manfaatnya kita pun sudah pasti sangat terbukti gitu. Oke, Iya, sangat bener. lengkap sekali berarti ya kandungan yang ada di Madubi ini. Sekarang saya ke Mas Arief. Mas Arief, kalau berbicara tentang produk ini, seperti Dr. Helga sampaikan bahwa memang ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ada kayak semacam inilah bonus-bonusnya kayak tadi lemon, bawang putih dan lain sebagainya. Sebetulnya pengembangan sampai akhirnya lemon, bawang putih tunggal dan lain sebagainya sampai akhirnya menjadi bagian dari ingredientnya si Madubi ini gimana nih pengembangan awalnya? Oh, riset and development ya, Kang Fajar ya. Jadi sebenarnya mungkin kita tahu ya, di Indonesia ini kan banyak sekali kearifan lokal terkait ingredients dan racikan-racikan yang tradisional. Nah, sebenarnya bawang putih dan madu itu memang dipakai oleh para pendahulu kita, orang-orang tua kita itu meningkatkan imunitas ketika mungkin mereka pergi ke ladang. Jadi kalau di Kalimantan tuh, ke hutan Kalimantan tuh biasanya mereka selain bawa ransum atau logistik, nah mereka tuh biasanya bawa madu untuk menjaga stamina mereka di hutan. Nah, setelah kita coba riset nih madu dan bawang putih, ternyata rasanya nggak semua orang suka ya, Kang Fajar ya. Yang nggak suka manis sekali, rasa kental madu kadang-kadang kok gini rasanya gitu kan. Terus apalagi kalau yang nggak suka sama bawang putih, udah pasti nge-reject gitu kan. Kecuali kalau mungkin udah dicampur ya sama sate taichan, nah itu enak. Itu beda masalah. Nah, jadi karena memang dua ingredients ini punya rasa yang unik, akhirnya agar bisa diterima oleh pasar masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia, kita cari formulanya yang bisa sedikit menawarkan rasa yang sangat menyengat dari dua ingredients tadi. Nah, ditemukanlah dengan komposisi menggunakan lemon. Nah, membuat rasa tesi madu dengan bawang putih tidak terlalu strong, Kang Fajar. Jadi begitu dirasa masuk ke lidah, bisa diterima oleh semua kalangan. Nggak cuma orang dewasa, anak kecil juga bisa nyaman dengan rasa perpaduan bawang putih tunggal, madu dan lemon. Jadi risetnya kurang lebih seperti itu. Iya, jadi berarti memang sudah mengacu ke kebiasaan-kebiasaan zaman dulu gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika madu ini dikombin dengan bawang putih tunggal, kemudian lemon dan lain sebagainya, Dok, khasiatnya sendiri itu memang seperti apa? Memang akan lebih nge-boost si madu itu sendiri menjadi lebih juara atau gimana tuh? Yang pertama itu kan tadi udah saya jelaskan ya, Kang Fajar, kalau misalkan dari komposisi 3 ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, karena kaya akan antioksidannya dan juga kaya akan vitamin C-nya yang jelas, dan juga mungkin tinggi akan kalsiumnya. Jadi dia ini cocok untuk kalangan semua kalangan, mau dari yang anak-anak, tadi yang Mas Arief bilang, mau dari dewasa yang mungkin aktivitasnya padat ya, biasanya dewasa yang sangat padat, maupun lansia. Lansia itu kan pasti dia mengalami penurunan kepadatan tulang biasanya, atau kalau misalnya bahasa medis osteoporosis, atau mungkin dia sering mengalami nyeri persendian, masalah persendian. Kalau misalnya bahasa medisnya juga disebut osteoartritis. Nah, jadi Madubi ini sangat cocok untuk yang dari lansia, buat yang dewasa, yang aktivitas padat, misalkan kayak mungkin dokter ya, atau tenaga kesehatan kan pasti yang bertemu pasien tiap hari kan, bertemu dengan orang-orang sakit, atau mungkin yang pekerja luar, pekerja lapangan yang butuh tenaga ekstra gitu. Jadi dia juga untuk booster lah gitu. Untuk anak-anak juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, terus juga menambah nafsu makan. Iya, apalagi sekarang program program pemerintah untuk mencegah stunting biasanya. Nah, ini kan bagus karena dengan pola makan yang sehat, dengan vitamin yang tercukupi, gizi seimbang, kan pasti berat badan atau stuntingnya itu kan pasti terjaga gitu loh. Gitu. Oke. Nah, satu lagi nih ke Mas Arief. Mas Arief, kalau kita lihat si Madubi ini memang
kalau melihat kemasan nih, memang kemasannya udah luar biasa ya, look sekali. Terus kemudian juga secara tadi produk, Dr. Helga juga sudah sampaikan betapa lengkap ya teman. Jadi kalau kita mengkonsumsi ini, tentunya juga ada harapan-harapan tuh dari kita untuk bisa mendapat manfaat yang seutuhnya. Nah, kalau berbicara tentang animo di masyarakat sejauh ini, Madubi sendiri sudah berapa lama ini beredar di masyarakat gitu, dan sejauh ini masyarakat animonya seperti apa? Iya, makasih Kang Fajar. Ini sebenarnya mengingatkan saya cerita setahun yang lalu nih. Walaupun baru sebulan ya, tapi kan 2020. Ya, hitungan setahun. Bener. Jadi kita ini hitungannya memang newcomer. Jadi produk ini memang baru sekali di Indonesia. Pertama kali bahkan di Indonesia, komposisi dari madu, bawang putih tunggal, dan lemon. Jadi kita setelah dapat izin Badan POM, kurang lebih itu bulan September. September atau Oktober kemarin, kami langsung mengadakan pertemuan gathering dengan para calon kandidat distributor kami nih, Kang Fajar. Nah, awalnya memang kita pengen jalur distribusi kita itu bisa mencakup seluruh pasar Indonesia. Tapi ternyata karena karakter kepulauan kita ya, Kang Fajar ya, pasti kan ada kesulitan ya. Ongkos kirim tinggi, belum lagi mungkin jaraknya dan lain-lain. Akhirnya kami coba memasarkan produk kami ini secara online. Nah, online ini kan udah bisa sampai ke desa ya. Iya, benar. Hutan pun bisa sampai kan. Dan endingnya banyak sekali permintaan dari masyarakat Indonesia yang terpapar oleh iklan kita di sosial media. Minta nih, penasaran ya kan, kepo lah ceritanya. Akhirnya mereka banyak DM sosial media kami, ngelihat juga di postingan-postingan kami, akhirnya minta lah untuk disediakan produk ini. Dan akhirnya per kemarin ya 2023 saat kita grand opening tuh Mas di bulan Desember, kita sudah lakukan grand opening di Jakarta. Sampai saat ini kita sudah punya distributor di masing-masing provinsi, itu ada 7 provinsi. Bahkan baru di Riau sudah ada satu cabang kami di sana. Kemudian di Lampung juga sudah ada. Di Bandung ini di ibu kota Priangan ya, kita juga sudah ada. Kemudian di Solo kita ada, mengcover Jawa Tengah. Di Jogja sudah ada. Di Surabaya sudah ada, dari Manado sudah ada. Titik beratnya memang di online atau offline pun juga menjadi sasaran? Kalau ngomong strategi pemasaran, kami sadar nih, pasca pandemi kan kita sering banget kenal sama yang namanya hybrid. Betul. Ya kan, hybrid bisa jualan offline sama online. Kalau bisa kita lakukan dua-duanya, kenapa enggak? Kan gitu kan. Jadi distributor kami di masing-masing provinsi dan di kantor pusat kami juga itu kita buka toko online, namanya itu Beehive. Ya, ini selengean aja, Beehive dong. Nah, itu bahasa Jakarta Selatan ya enggak? Antara Behave atau Beehive gitu ya. Gitu kan. Kita sering plesetin. Tapi nggak tahu kalau di Bandung Selatan gimana, saya nggak tahu. Anak Jakarta Bandung Selatan banjir. Banjir ya. Jadi kita pakai selengean, pakai kalimat seleng itu Beehive. Nah, di Beehive itu kita ada store offline-nya, Kang Fajar. Jadi bisa beli langsung di sana. Bisa beli langsung di sana karena memang ada store-nya. Dan kalau satu lagi yang online, kita kebetulan memanfaatkan nih teknologi yang ya sudah hampir belakangan ini kan pasca pandemi ya. Kita banyak kenal dengan banyak e-commerce. Kita jadi ada produk kita di semua platform e-commerce. Mulai dari Shopee. Boleh nyebut merek? Orange saja ya. Si Orange. Kalau nggak Orange, hijau. Toko Orange, toko hijau dan lain-lain. Pokoknya semua e-commerce kita kita mainkan. Karena lagi-lagi tadi saya bilang nggak semua orang Indonesia bisa datang ke Beehive. Benar. Dan ke toko-toko kami atau cabang-cabang kami kan, distributor kami. Mau nggak mau kita harus memakai teknologi. Jadi dengan segala sesuatu hal, istilahnya benefit dari teknologi pun dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Dan kalau bicara tadi tentang animo, berarti memang udah sangat ini ya, bagus banget ya, Mas Arief ya? Iya, kami per 2023 sudah jual 1.600 saset. Harga berapa sebetulnya jualannya itu, antara memang produk ini yang memang botolan ini atau memang ada lain-lainnya? Sebenarnya itu bukan. Gimana dok? Gimana? Mungkin. Sebenarnya kita mungkin dari ini ya, tagline ya, kalau misalnya kita tuh
bukan cuman madu. Oke. Atau bukan madu biasa. Nah, jadi karena Madu kita itu temanya itu nggak hanya botol, tapi karena memang prinsip kita itu dari visi misi kita itu kalau misalkan Madubi ini praktis, simple, terus bisa dibawa kemana aja, terus bisa diminum kapan aja gitu. Jadi kita memang menggunakan saset sih sebenarnya, saset. Iya. Oh, oke. Sama saya saset, jadi bukan botol. Jadi bukan botol. Oh, Kalau iya. yang ada di depan kita ini kan ini yang kemasan 30 saset. Kita sebutnya big box. Kemasan yang 12. Ini starter pack kita sebutnya. Dan ini yang paling primadona kita nih. Ini sebutannya itu adalah easy pack. Jadi isinya 3 saset. 3 saset dalam satu tempat ini. Ini kan gampang banget ya kalau misalnya mau dibawa, mau dipakai, ini tinggal masuk ke kantong juga bisa. Iya, benar. Jalan ya kan, aktivitas pagi. Selama ini kan orang kan mikirnya kalau minum madu itu buka botol, agak ribet, harus ke rumah dulu, bener. Minum madu. Boleh nggak sih dong minum madu gitu? Terkontaminasi ya nanti, malah bikin cepat basi, bener. Gitu ya. Pakai kemasan yang saset. Nah, dalam kemasan kita itu semuanya itu isinya saset. Oke. Harga gimana? Kalau yang ini harganya 230.000 kembali Rp1. Yang ini 100.000 kembali Rp1. Ini 30.000 kembali Rp1. Oke, terjangkau lah ya. Cukup terjangkau. Nah, secara positioning berarti memang ini mengarahnya ke mana nih? Ke orang tua yang punya anak-anak atau memang para lansia atau remaja atau memang semua kalangan? Seperti tadi yang udah saya sampaikan, Kang Arif, kalau misalnya kita itu sasarannya itu untuk semua kalangan. Kalangan ya? Iya, tapi kalau misalkan untuk yang anak-anak, kita khususkan untuk di atas 2 tahun, gitu. Cukup minumnya 1 kali 1 saset aja. Tapi kalau misalkan untuk yang dewasa atau lansia, itu bisa 2 kali 1 saset. Nah, Dok, dari sisi kesehatan, saya juga mungkin seperti pertanyaan juga dari teman-teman yang nonton nih, siapa tahu ada pertanyaan yang berpikir bahwa kalau madu yang udah di-combine dengan berbagai zat kayak bawang putih tunggal, kemudian lemon dan lain sebagainya, apakah ada pantangan nggak untuk penyakit tertentu? Misalnya yang diabetes nih, madu kan manis ya. Benar. Kalau keseringan dikonsumsi tiap hari, takutnya kadar gula meningkat. Benar. Itu gimana, Dok, dari sisi kesehatan? Sebenarnya sih memang banyak banget ya yang mempertanyakan kalau misalkan saya ini ada punya penyakit gula, sedangkan saya aja mengurangi atau sudah tidak mengkonsumsi gula gitu. Nah, kalau misalkan memang dia ada rutin minum obat, contohnya ini gula ya, di sini posisinya saya pasiennya gula, itu boleh karena di sini dia sebagai pengganti. Sebagai pengganti gulanya. Jadi dia itu ngebantu kalau misalkan daripada si pasien ini mengkonsumsi gula pasir atau mungkin dia dengan roti, contoh ya, roti dengan pakai selai, lebih baik dia rotinya itu dicampurkan oleh Madubi gitu. Jadi nggak jadi masalah sih, tapi tetap harus dijaga ya. Dijaga dari sisi manisnya, dari sisi gulanya, karena kan dia juga nggak boleh berlebih pastinya. Kadar gulanya, benar, kadar konsumsinya. Kalau secara aturan tiap hari nggak masalah, berapa nggak kali? Jadi masalah, 2 kali 1. 2 kali 1 kita. Oke. Tadi anak-anak minimal 2 tahun. Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Kenapa anak-anak di bawah 2 tahun nggak bisa konsumsi ini? Karena kalau misalkan anak-anak yang di bawah 1 tahun itu kan dia masih belajar ya, maksudnya proses metabolismenya itu kalau madu kan dia nggak boleh sembarangan. Betul. Ya, jadi takutnya sistem metabolisme tubuhnya itu belum bisa menerima dengan baik sih, intinya sih gitu. Jadi kita sarankan untuk yang usia di atas 2 tahun sih. Gitu. Oke. Mas Arief, produk-produk madu kan memang banyak beredar di masyarakat. Kemudian Madubi sebagai new player lah begitu ya, yang tahun ini kelihatannya sudah mulai merasakan ada semacam peningkatan lah dari awareness masyarakat menghadapi persaingan madu-madu lain. Itu apa yang bisa membuat Madubi bisa leading? Kelihatannya seperti apa? Kalau ngeklaim leading kami belum berani. Banyak senior-senior kita para UMKM dan pemain di kategori madu sebenarnya yang lebih expert dari kami sebenarnya Kang Fajar. Tapi teknologi sebenarnya. Nah, ini saya butuh yang ini nih saset untuk dicoba sebenarnya. Jadi memang untuk lebih bisa memastikan. Nggak ada isi. Aku nggak ada, ini nggak ada isinya. Ada nggak? Oh, ada ya, ini ada isinya. Coba aku buka ya. Boleh. Sebentar. Jadi sebenarnya positioning sama kelebihan produk kita ini itu dipres soalnya. Ini kan dipres, mudah sekali sebenarnya dibukanya.
seperti ini untuk kalau misalnya kita lagi jalan nih aja segala macam kan. Nah, tadi kan kepo ya, ngomongin madu ya kan, yang lain kan. Nah, nggak ada nih madu yang kemasannya seperti ini. Oh, baiklah. Jadi teman bentuknya seperti ini nih. Benar. Oh, mantap. Kenapa saya bilang ini pasti akan bisa diterima di pasaran? Karena sangat sederhana dan simpel banget. Benar banget. Cara ganti madu dengan cara modern. Tinggal disobek gini, Kang Fajar. Mungkin Kang Fajar boleh nyoba boleh ya. Jadi teman-teman yang nonton juga ya udahlah ya. Sambil liatin saya aja. Sambil podcast nggak usah buka botol. Kan? Nggak nyari sendok. Nggak nyari sendok. Kita cek ya. Oh, ini luar biasa loh. Gimana? Oh iya, beda kan? Coba. Apa reaksi pertama Kang Fajar? Asam. Karena dari lemonnya. Benar. Terus ada si bawang putih kerasa tuh. Oh, kerasa sedikit. Kerasa kalau buat saya. Kerasa. Terus kok nggak madu gitu. Maksudnya tuh nggak kayak madu yang nempel di sini. Iya benar. Ini tuh benar. Nyes aja gitu langsung. Iya, benar. Tadi bilang sama dokter Ega. Apa tuh? Madu bi nggak cuma madu. Oh iya bener ya. Bukan madu biasa ya Kak. Terbukti teman, berarti bener ini terbukti. Jadi kalau misalkan mindset orang itu madu itu manis, pasti kan mikirnya orang madu itu manis gitu. Iya. Ternyata yang madu bi itu nggak seperti yang dibicarakan orang gitu. Iya benar. Ini testimoni langsung ya teman ya. karena jujur kita sebelum podcast ini pun sebetulnya saya nggak diperlihatkan bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Jadi kejutan banget ini. Iya. Jadi ya udahlah, ini memang candid kalau ceritanya. Jadi sebenarnya ngejawab pertanyaannya terkait di pasar madu segala macam. Saya melihat produk kami punya positioning yang unik sekali. Iya benar. Ya kan, mulai dari benefit sudah pasti, nggak cuma madu kan, Kang Fajar kan. Betul. Karena kita punya benefit lain dari bawang putih tunggal dan lemon. Yang terakhir, cara minumnya itu udah unik banget. Simple ya. Ya kan. Mungkin kalau produk-produk beberapa yang lagi ngetren kan caranya seperti ini. Simple, easy using, gampang, sehat lagi. Apalagi bener. Jadi ini satu hal yang sangat membuat hidup kita lebih mudah. Benar. Kalau sambil olahraga, yang misalnya teman-teman nih lagi ada kegiatan-kegiatan olahraga pengen bawa madu, ini juga keren tuh. Benar, dibawa-bawa. Kalau secara produk ini kan kita minum langsung tuh. Kalau beberapa orang juga suka campur sama misalnya air mineral. Oh iya, boleh, bisa. Masih boleh nggak sih? Apa mengurangi si ininya, khasiatnya? Kalau untuk mengurangi sih enggak. Malah tetap diperbolehkan atau disarankan sih dengan air hangat ya, yang jelas air hangat. Jadi bukan air panas, dengan air hangat sebanyak 150 ml air. Nah, itu cukup diseduh aja, boleh. Apalagi kalau misalkan memang punya permasalahan dari asam lambung sih biasanya. Pencernaan kan biasanya dia memang sedikit sensitif ya. Jadi lebih baik daripada dia langsung ini, boleh dengan air hangat itu nggak jadi masalah sih. Jadi nggak masalah kayak misalnya ada lemon di situ, karena kan ketika kita konsumsi pertama rasa asam tuh yang muncul dominan. Jadi yang kena GERD atau lambung nggak masalah ya. Karena memang sifatnya si asam ini sebenarnya bukan untuk membuat jadi asam lambung ya, karena sifat dari si lemon, walaupun dia asam gitu, tapi dia tidak mengakibatkan dari si GERD itu sendiri atau gastritis. Tapi justru dia itu bisa, kalau misalkan dicampur dengan air, itu bisa menetralisir sih pH lambung kita. Gitu. Oke. Nah, satu ke Mas Arief sekarang. Mas Arief, PT Magnet Dunia Bisnis ini kan produsen dari si Madubi ya. Nah, ini juga ada hal menarik, saya sempat baca kalau dari PT Magnet Dunia Bisnis ini juga ada upaya untuk mendorong gaya hidup sehat dan peningkatan kesejahteraan. Ini sebetulnya apa? Visi misi atau memang hal yang memang menjadi target gitu? Visi misi target kurang lebih menurut kami sama tapi endingnya adalah ngomongin gaya hidup sehat dan sejahtera. Kalau gaya hidupnya kita sudah berusaha untuk menularkan gaya ini, Kang Fajar, gaya hidup sehat. Minimal dari nutrisi yang kita serap pertama ya kan. Karena kan kita kan rekomendasi ini kan minumnya kan pagi hari sebelum sarapan. Harapan kita Madubi ini dikonsumsi pertama kali masuk ke tubuh, kemudian bisa ditambah dengan air putih. Nah, itu ngomongin soal gaya hidup sehat. Nah, kalau kalau sejahteranya sebenarnya kami masih membuka opportunity untuk keluarga Indonesia. Selain mau sehat, dia juga mau sehat sejahtera secara finansial.
Jadi kami masih membuka peluang untuk para viewers mungkin ya. Kami masih membuka lokasi-lokasi distribusi yang ada di beberapa provinsi yang belum ada kebetulan distributornya. Karena tadi itu Kang Fajar, sosial media ini jangkauannya luas sekali. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang kita kalau mau melayani atau mengirim barang ke wilayah Kalimantan, kita masih kirim juga dari Jakarta. Nah, mungkin buat para viewers yang ada di Kalimantan dan beberapa provinsi yang tadi belum saya sebut, punya opportunity nih jadi mitra kita. Udah badannya sehat ya, gaya hidupnya sehat nih, ya kan, dengan cara minum madu yang unik tadi. Sejahteranya juga sehat. Oh iya. Itu visi-visinya. Jadi memang menyeluruh lah ya. Oke, jadi ini teman yang lagi nonton podcast Ruang Tengah. Jadi memang selain bisa mengkonsumsi produk ini, bikin badan sehat, juga ternyata ada potensi yang bisa dikembangkan, potensi bisnisnya ya. Oke, nah karena yang nonton kita ini bisa jadi juga seluruh dunia, karena kita kan memang podcast Ruang Tengah di YouTube bisa siapa aja yang nonton. Kalau dari tadi kita ngomongin pasar lokal. Nah, pasar luarnya gimana? Memungkinkan tidak? Itu dia nih. Saya tadi belum sempat ceritain. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sedikit bocoran. Kami sebenarnya punya visi menjadi sahabat sehat keluarga Indonesia dan sahabat bisnis keluarga Indonesia, serta bermain di pasar regional sebenarnya. Jadi kalau ngomongin luar negeri, regional kan termasuk ya, sudah mulai keluar kita ya. Jadi memang kita punya target tahun 2027 itu kita sudah menjadi pemain regional, Kang Fajar. Nah, belum sampai 2027, 2023 kita udah dapat nih opportunity-nya. Ternyata, kenapa saya bilang itu? Kami ini sudah punya pasar segmentasi khusus di Malaysia dan di Jepang. Kebetulan dari relasi kita yang melihat potensi dari produk ini ternyata bisa mereka pakai untuk di konsumen pasar Malaysia dan Jepang. Tapi memang saat ini kita masih riset and develop dulu, karena kan kebutuhannya ini beda nih, Kang Fajar ya, Dokter Helga ya. Karena ingredientsnya ini ternyata nggak banyak di negara Malaysia sendiri. Bawang putih tunggal sebenarnya jadi masalah. Produk ini sebenarnya ada dipasarkan juga di Malaysia. Tapi memang bawang putihnya pakai bawang putih yang biasa, yang siung. Oh, itu bakal beda ya? Iya. Nah, ternyata khasiat dari produk kita, komposisi formulanya, karena kita pakai bawang putih tunggal yang kayak akan alisin tadi, itu ternyata membuat mereka interest. Demikian juga dengan pasar Jepang. Nah, kami lagi dikejar nih, Kang Fajar, untuk bisa bantu ekspor. Nah, berarti kan menjawab pertanyaan. Iya. Itu belum 2027 loh. Ternyata sudah ada mengarahnya. Udah lebih fokus ya. Luar biasa. Dok, kalau misalnya dokter melihat sendiri nih dari produk ini ya, istilahnya memang tadi khasiatnya begitu luar biasa, segala macam. Ada nggak sih dok yang mereka ngasih testimoni, dok bener nih, ternyata dok, wow, gitu. Banyak, alhamdulillah, masya Allah. Yang unik. Banyak ya. Testimoninya itu mau dari anak-anak. Itu contohnya yang dia itu anaknya gampang sakit sebenarnya. Jadi dia, apalagi sekarang kan cuacanya sering hujan. Hujan tiap hari, pancaroba. Nah, dia biasanya anaknya kalau misalkan main hujan, katanya itu suka nextnya setelahnya itu suka batuk pilek, meriang, demam. Tapi dia karena rajin mengkonsumsi ini anaknya, jadi dia malah enggak sama sekali. Makannya juga, nafsu makannya juga bertambah. Terus yang untuk yang lansia, kebanyakan sih yang lansia itu juga tadi yang udah saya sampaikan seperti osteoartritis, nyeri bagian persendian. Alhamdulillah itu dia malah keluhannya itu berkurang, sangat berkurang, karena Madubi ini tinggi akan kalsiumnya. Setelah kita kemarin ada tes labnya kan Pak Arief tadi udah menjelaskan, kita udah ada izin edar BPOM dan bersertifikat halal. Nah, kita itu juga memantau, mengontrol dari proses pembuatan, terus pengelolaan sampai pengemasannya pun kita terjaga gitu. Jadi untuk si masyarakat mau dari yang dewasa itu biar
mereka itu mendapatkan manfaatnya gitu. Yang jadi manfaatnya tuh manfaatnya tuh udah banyak banget sih. Yang terutama sih itu yang lansia kebanyakan. Jadi kalau berbicara tentang manfaat, ini tuh Madubi bisa menjadi istilahnya menjaga. Iya, benar. Apakah juga bisa menjadi menyembuhkan? Kira-kira seperti itu nggak sih? Ini konteksnya menyembuhkan ini yang bagaimana nih maksudnya? Menyembuhkan. Karena gini, harapan mungkin teman juga merasakan seperti halnya saya ketika kita sedang flu lah flu atau sakit badan dan lain sebagainya. Harapannya minum Madubi hilang tuh si flu. Berarti kan menyembuhkan. Benar. Gitu. Kalau misalkan konteksnya dalam virus ya, berarti ini kan flu, batuk pilek. Nah, itu karena dia tinggi akan antioksidannya dan vitamin C itu bisa. Jadi sebelum dia proses meredakan si gejalanya. Jadi yang benar. Tapi kalau misalkan konteksnya sini menyembuhkan, contoh misalkan dia punya sakit paru misalkan contohnya, paru itu kan udah tanda kutip udah sangat parah ya. Nah, itu pasti tetap harus ada proses medisnya gitu loh, pengobatan rutin, mungkin ada tes labnya gitu. Jadi konsepnya ini adalah ngebantu seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Nah, itu. Karena ini kan suplemen intinya, suplemen dan multivitamin tambahan. Jadi dia mencegah nih untuk kedaya tahan tubuhnya gitu. Buat ngebus si imunitas kita ya. Jadi sebelum dia sakit, dia udah antibodinya itu udah tahu nih. Kalau misalkan ini ada virus nih yang datang, ayo kita langsung bikin benteng gitu. Mas Arief, kalau bicara tentang tadi segala kelebihan yang dipunya oleh Madubi, memang kalau saya rasa sih ini Madubi bakal istilahnya bisa leading juga sebetulnya dengan segala sesuatu hal kelebihan dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang kendala nih saat ini aja yang dihadapi dalam istilahnya memberikan awareness kepada masyarakat tentang Madubi, ada kendala-kendala apa yang biasa dihadapi? Biasanya kendala yang kami hadapi itu adalah masyarakat Indonesia itu sekarang makin kritis. Benar. Kang Fajar ya. Jadi mereka tuh sekarang banyak baca literatur dan informasi-informasi. Makanya mungkin ada kitab netizen ya katanya. Jadi mereka baca gitu kan. Mereka baca aja gitu kan. Jadi kadang-kadang ketika kita delivery benefit produk kita ini nggak serta-merta membuat mereka itu gampang banget terpengaruh. Nah, jadi kami ini punya banyak challenge tantangan menurut saya yang memang harus membuat kita itu sering ketemu sama para konsumen kita nih. Nah, oleh sebab itu per 2024 ini kita akan melakukan banyak event nih, Kang Fajar, di semua kota provinsi yang sudah ada distributor kita. Sama kita akan mulai gencar lakukan, kita lagi ada project sebenarnya nih, sport organizing sebenarnya. Apa tuh? Saya nggak bisa bocorin nih, karena ini garis besarnya aja. Jadi akan ada gaya hidup ekstrim sebenarnya akan masuk ke Indonesia, kayak Ninja Warrior gitu. Saya belum boleh ngomong namanya apa karena masih project. Tungguin aja, ya kan. Kalau saya ceritain semuanya nggak asik gitu kan. Jadi biar jadi kejutan aja. Ya, benar. Tapi dengan cara itu kita memang harus mengedukasi lebih deep kepada konsumen Indonesia. Kalau saya rasa challengingnya hanya itu. Sisanya yang lain menurut saya kita nikmati prosesnya. Karena kan bisnis kan nggak selalu harus harus sukses ya, Fajar ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Kita nikmatin aja prosesnya. Endingnya indah. Yang penting tujuan kita bagi manfaat produk ini, siarkan ini dengan baik, cara yang baik, insya Allah revenue atau comeback-nya ke kita juga baik. Bakalah semuanya juga ya. Pokoknya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, setuju ya. Jadi memang saat ini memang masih Madubi berproses untuk menjadi produk yang memang akan lebih unggul lagi ke depannya dengan segala hal, challenging dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat nanti ya itu semua bisa ditaklukkan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kebiasaan di masyarakat tentang madunya itu sendiri. Memang kan sudah terpola ya. Masyarakat kita ini udah tahu dengan segala suatu hal manfaat madu dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan penambahan kayak zat-zat tadi, bawang, putih tunggal, kemudian juga lemon dan lain sebagainya. Lebih mudah nggak sih penetrasinya, Mas Arief? Buat konsumen yang sudah kenal dan pakai, usernya gampang.
gampang banget. Iya. Begitu kayak tadi Kang Fajar udah tahu itu bawang putih, biasanya udah apalagi pengkonsumsi itu udah tahu banget. Jadi saya nggak usah ceritain lagi kenapa harus dicampur ini, kenapa harus diminum begini, kenapa harus dibentuk seperti ini. Bahkan mereka lebih mau deh saya tuker pakai ini gitu loh. Karena di rumah biasanya mereka sudah punya madu yang sudah dicampur dengan bawang putih. Itu ada juga tuh brandnya campur bawang putih tapi nggak ada lemonnya. Nah, value manfaatnya kurang lebih memang untuk menjaga stamina juga kan. Sama juga kalau misalnya karena kadar alisinnya tinggi, dia kan memperbaiki kesehatan jantung tuh. Alisinnya kan dia bisa meluruskan plak-plak di saluran tubuh ya, saluran darah. Peredaran darah. Banyak kolesterol segala macam ya kan. Makanya kan kalau misalnya kita ke all you can itu ada bawang putih yang dibakar. Kalau saya sih dibakar ya. Biasa kalau itu. Udah dibakar, dimakan nggak enak katanya. Benar. Nah, cara atau habit warga Indonesia, menurut saya sudah biasa kenal. Nah, dengan kita hadir nih pakai teknologi terbaru kita nih, dengan cara kita mix, kita jadikan satu, rasanya ini akan jadi gaya hidup baru lah. Iya. Setuju. Nggak usah susah-susah lagi. Apalagi ngeracik sendiri ya. Iya, apalagi ngeracik sendiri. Ribet dong kalau ngeracik sendiri ya. Rebus dulu ya. Potong-potong dulu. Ini tinggal buka handphone ya kan, buka tadi itu e-commerce-nya apapun itu, klik, besok hari itu dikirim, buka, sobek, minum. Tuh kan, sesimpel itu teman. Jadi memang sekarang ini segala sesuatu diberikan kemudahan gitu ya. Benar. Jadi buat apa ribet kalau memang ada yang mudah, betul ya. Dokter Helga, kalau dari sisi kesehatan kan memang tadi secara jelas tadi gamblang juga sudah dijelaskan oleh Dokter Helga dengan segala macam istilahnya manfaat, kemudian kandungan dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang yang datang misalnya ke dokter, kalau dokter kan bagian dari si Madubi nih. Iya. Itu secara Anda sebagai dokter itu gimana tuh? Anda memang langsung sarankan udah Madubi aja atau gimana? Ada nggak sih? Maksudnya kalau misalnya datang pasien gitu? Datang pasien. Saya penasaran aja. Ini mah penasaran aja. Kalau misalkan memang dia butuh vitamin, ya pasti langsung saya sarankan dong. Karena saya kan udah membuktikan membuktikan khasiatnya. Saya udah mengkonsumsi itu Madubi 2 kali 1. Terus juga keluarga saya juga sudah memakai mengkonsumsi Madubi. Ya pasti saya akan, terutama saya pasti keluarga saya dekat. Mungkin juga kalau misalkan ada pasien yang datang atau gimana, itu juga udah cukup banyak ya. Misalnya saya kayak pasien atau teman-teman saya sendiri pun yang udah mencoba dan merasakan khasiatnya, ya pasti mereka sebagai suplemen tambahan sih gitu. Nah ini suplemen tambahan menarik, saya kembangin sedikit. Kan kita ini juga butuh asupan vitamin lain misalnya. Kalau C udah tercover nih, D ada. Benar. Terus vitamin-vitamin lain apakah juga tercover dengan Madubi atau kita masih butuh juga suplemen lainnya? Sebenarnya nggak cuma hanya vitamin kalsium, vitamin D, kalsium dan vitamin C, tapi juga ada komposisi lain, misalkan vitamin B6, ada B12. Jadi sudah tercukupi sih sebenarnya untuk dari Madubi ini. Tapi kalau misalkan memang dia ada tambahan, ya menurut saya sudah cukup ya, menurut saya sih sudah cukup. Dari sini aja dari sini sudah cukup ya, karena dia udah ada vitamin C-nya, udah ada kalsiumnya, vitamin B6, B12-nya, sebenarnya sih udah cukup sih untuk sehari-hari ya gitu Mas. Kalau ada masyarakat atau teman yang mungkin juga sedang treatment obat kimia, apakah bisa combine juga sama ini? Nggak masalah? Boleh. Itu nggak jadi masalah. Jadi kita mungkin akan memberikan jarak. Gitu. Misalkan dia ada pengobatan rutin, contohnya dengan pasien yang dengan riwayat darah tinggi ya, darah tinggi atau kolesterol, itu boleh, nggak apa-apa. Dia tetap harus mengkonsumsi obat rutinnya. Tapi diberi jarak 1 sampai setengah jam lah, setengah sampai 1 jam. Kemudian boleh dengan minum Madubi, atau mungkin minum Madubi dulu setengah jam baru mengkonsumsi obat rutinnya. Jadi tetap harus ada jarak. Benar. Tapi kalau tadi saya sempat dengar dari Mas Arief, kalau pagi-pagi sebaiknya memang perutnya lagi masih kosong. Benar.
Benar. Bagusnya sih seperti itu sebelum memulai aktivitas sih tujuannya itu. Karena kan memang mudah benar ya, Dok, ya? gampang menyerap metabolismenya lagi bagus-bagusnya kan. Oke, jadi akan lebih mudah untuk menyerap berbagai khasiat yang ada di apalagi kalau misalkan madu yang ini. Customer ya, masyarakat yang mau diet, kan, contoh kan ada lemonnya kan, daripada dia ribet pagi-pagi udah meres-meres lemon ya kan Mas. Mendingan ini aja madunya udah cuma tinggal cukup seduh aja minum ya. Udah kan? jelas-jelas ya. Udah jelas. Ada rasanya di situ, asamnya juga dapet, madunya juga dapet, ada bawang putih tunggalnya lagi. Oh, luar jarang biasa. Kan ada madu, ada plus bawang putih tunggal tuh jarang banget. Selengkap itu ya. Benar. Selengkap itu. Oke, Mas Arief, kembali ke pengembangan sekarang. Kalau offline mungkin harus ke distributor ya. Iya. Yang ngebuka gitu. Untuk membuat Madubi ini lebih dikenal, lebih mudah ditemukan, kan rasanya juga akan lebih lebih mudah lagi kalau si Madubi ini bisa ditemukan misalnya di supermarket dan lain sebagainya. Iya. Itu udah ada langkah ke arah situ nggak? Kalau ngomongin soal campaign brand dan timeline, sebenarnya kita punya target ke arah sana, Kang Fajar. Tapi memang step by step. Jadi karena kami sadar bahwa ini adalah produk yang baru, newcomer, rasanya tahun ini kami mau mengenalkan dengan sistem yang sudah kami kelola dulu. Jadi dengan cara distributor dan agen. Sebenarnya ada agennya. Jadi level provinsi itu ada distributor, terus kemudian nanti kita akan kembangin lewat agen-agen kita di kabupaten, media dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, kalau nanti demand-nya atau permintaan dari konsumen masyarakat luas sangat mengharapkan kehadiran produk kita, nggak menutup kemungkinan bisa ada di modern trade atau di supermarket yang mungkin banyak ya di masing-masing wilayah. Itu nggak menutup kemungkinan. Oke, jadi untuk sementara waktu ini teman, jadi memang Madubi ini baru bisa didapatkan di distributor tertentu dan juga e-commerce ya. Iya, benar. Oke, target tahun 2024 mumpung masih di awal tahun, jangka pendeknya apa? Jangka pendek kita, campaign kita bisa diterima di seluruh provinsi Indonesia. Itu dulu. Terus kemudian kami akan buka atau bikin event yang bentuknya relate sama kesehatan ya. Kang Fajar tadi yang sudah saya sampaikan, kita mau bikin olimpiade mirip kayak kayak Ninja Warrior, namanya titik-titik. Belum bisa disensor. Harus kepo gitu kan tahun ini. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah target kita, kita punya produk turunan sebenarnya. Oke, apa itu? Jadi madu ini kan ini sebenarnya primadona kita, brand primadona kita. Tapi di belakangnya nanti akan ada produk-produk yang lain. Nah, target kita tahun ini pengenalan produk Madubi ya, di ujung tahun 2024 produk-produk adiknya ini ada. Mulai dari energy drink, kemudian produk-produk yang herbal lainnya. Kemudian kita juga punya produk turunan yang mirip kayak ini, tapi memang brandnya lebih ke kebutuhan skincare dan skincare. Tapi brandnya tetap ini. Tungguin aja 2024. Pengembangannya luar biasa ya. Udah ada planning yang memang pendek aja. Tapi itu luar biasa loh, jangka pendek tapi udah kebayang gitu. Ada skincare-nya, ada produk-produk lainnya kan gaya hidup sehat yang kita tawarkan kan Kang Fajar. Iya, setuju. Jadi memang produk ini teman bisa jadi juga menjawab dari kebutuhan teman-teman semua yang saat ini juga lagi nyari nih sebetulnya yang cocok buat saya, yang seperti apa nih madu gitu kan. Kadang-kadang juga ada nemu madunya tapi saya harus makan bawang tunggal, bawang putih tunggal terpisah. Bahkan sekarang ini pengalaman pribadi aja ya. Saya tuh bikin sendiri bawang putih tunggal, direndam sama madu. Tapi kalau ada ini, kenapa nggak berpindah ke sini? Benar, itu. Masyarakat kan seperti itu kan. Kalau sekarang ada yang mudah, kenapa tidak ya? Oke, luar biasa. Nah, teman, ini hal yang menarik nih sekali lagi buat teman-teman semua yang mungkin berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Yang pasti kehadiran dari Madubi ini menjawab mungkin ya segala
adalah sesuatu hal yang menjadi keinginan teman-teman semua terhadap produk yang namanya madu. Dan kita harapkan juga tentunya dari perbincangan ini ada hal-hal yang memang bisa didapatkan, ada hal-hal yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kelihatannya waktunya udah cukup ya, kelihatannya ya. Wah, ini kita harus segera menyudahi perbincangan kita. Tidak terasa, ya. Kita ngobrol seru, tapi mudah-mudahan sudah tercover semua informasi. Sudah ya, sudah tercover ya. Tinggal kalau ada yang masih kepo, tinggal datang ke semua website kita. Di @madubiind. OOI. MADOO kan nulisnya gitu ya? Madu BII ND. Kalau sosial media? Itu di Facebook, di TikTok, di Instagram, di di YouTube kita semua akunnya namanya itu. Tinggal cek aja ya teman-teman semua ya. Di sini nanti ini di bawah nih. Iya, nanti ada running text lah ya. Ini teman-teman editor juga luar biasa pokoknya ya. Closing remark dari Dr. Helga dulu untuk menutup perbincangan kita, mungkin ada ajakan ataupun juga hal-hal yang ingin kembali diinformasikan lagi untuk teman kita. Untuk semua masyarakat Indonesia, seperti tagline kita, keluarga sehat, sahabat sehat keluarga Indonesia. Semoga masyarakat lebih aware, lebih lebih memperhatikan dari gaya hidup sehatnya, mau dari pola makannya, terus juga dari olahraganya juga diperhatikan, istirahatnya juga. Nah, dan juga tidak lupa untuk mengkonsumsi Madubi gitu sebagai suplemen atau multivitamin tambahan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ke Mas Arief mungkin closing remark silakan. Kalau tadi Dr. Ega udah ngomong sahabat sehat, saya ngomongnya sahabat bisnis keluarga Indonesia. Jadi badannya sehat, saldo dan kantongnya sehat. Benar. Mantap. Cuman Madubi jawabannya. Nah, itu dia. Ada berbagai potensi yang bisa didapatkan untuk teman semua yang mungkin juga bukan cuma hanya ingin mendapatkan manfaat langsung dari produk ini, tapi juga ternyata bisa juga dari sisi bisnisnya. Karena kita bisa juga jadi semacam distributornya ya. Mitra disebutnya ya. Dr. Helga Prima Amelia, Health Consultant Madubi, terima kasih. Sama-sama Kang Fajar. Sama-sama ya Kang Fajar, sehat selalu. Diet nggak sih? Kok badannya slim gitu gara-gara Madubi kan? Itu harus buka sesi lain. Ngobrolnya di perbincangan podcast berikutnya. Kasih tahu ya cara-caranya gimana ya. Bener. Terus juga ada Mas Arief Supriyadi, Business Development Director Madubi. Juga terima kasih ya Mas ya. Sehat terus. Alhamdulillah. Saya yakin Mas Arief juga di otaknya nih muter terus gimana pengembangan produk ini selanjutnya. Bukan cuma otak, saya juga muter terus Indonesia Raya ini. Roadshow kita ada roadshow nih ke Bandung. Tapi saya yakin Mas Arief tetap bisa sehat, insya Allah. Amin. Selain dari lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada Madubi juga ya, yang selalu dikonsumsi. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman saya luar biasa. Hari ini di Ruang Tengah Teropong Media, mereka hadir untuk memberikan sebuah informasi yang begitu luar biasa tentang produk ini Madubi. Dan juga teman, kita tahu sekali lagi bahwa madu ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Jadi Anda sekarang udah tahu nih informasinya bahwa ada satu produk bernama Madubi yang bisa Anda manfaatkan untuk menjaga kesehatan Anda, dan tentunya juga bisa bikin hidup Anda lebih mudah karena mereka juga menawarkan ada sistem bisnis sebagai mitra ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Ruang Tengah Teropong Media, ngobrol santai, netral dan bermakna. Saya Fajar Wira pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.